Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan kita di hari ini yang terambil dari Kitab Bilangan, pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-36. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netaniel bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sudah itu, kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Zuris Yadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gedeoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amishyadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyer ialah Pegiel bin Ochran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Median mertua Musa, "Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel." Tetapi jawabnya kepada Musa, "Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku."
Kata Musa, "Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab Engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka Engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika Engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu." Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa memasuki tahun yang kedua di padang gurun, Tuhan menuntun Musa untuk memimpin bangsa Israel dari Sinai menuju padang gurun Paran. Bangsa Israel berjalan mengikuti susunan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Musa mengajak serta iparnya, yaitu Hobab, yang saat itu hendak kembali ke negerinya. Alasannya, Musa ingin supaya Hobab juga dapat menjadi saksi bagaimana Allah memelihara umatnya. Artinya, ajakan itu berdiri di atas iman dan keyakinan bahwa Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada bangsa Israel. Sedangkan tabut perjanjian Allah berjalan mendahului barisan umat Allah. Dalam setiap titik perhentian dan perjalanan, Musa selalu mengucapkan pengakuan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan atas mereka. Pengakuan ini mengingatkan bahwa perjalanan yang sedang mereka tempuh bukan persoalan mengenai bangsa Israel yang sedang meraih mimpi dan keinginannya, melainkan tentang Tuhan yang memimpin langkah mereka. Penyertaan Allah inilah yang ingin Musa bagikan kepada iparnya yang berasal dari keturunan imam di Midian. Musa ingin menunjukkan kepada Hobab bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya, hidup umatnya, dan mengubah mereka menjadi taat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ada 2 pelajaran yang dapat kita tarik dari perikop ini. Pertama, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa Allah adalah pemimpin yang sejati atas bangsanya. Musa tidak mengklaim hal kepemimpinan itu. Akan tetapi ia justru berusaha meyakinkan iparnya bahwa hanya Allah yang berkarya untuk membentuk umatnya. Yang kedua, sekalipun mereka meninggalkan gunung Tuhan, tiang awan senantiasa memimpin dan menuntun mereka. Fakta ini, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, dan dari perenungan dan pembacaan firman Tuhan ini yang dapat kita tarik pelajarannya untuk memimpin dan menuntun hidup kita dari kebenaran firman Tuhan ini adalah fakta ini kian menegaskan di dalam perjalanan hidup iman saya dan saudara bahwa Allah selalu hadir dan sungguh-sungguh menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Baik dan buruknya, suka dan dukanya, sedih maupun senangnya kita hari ini. Tidak ada titik di mana penyertaan Allah terlewatkan dari pergumulan dan sukacita kehidupan kita. Dengan Allah senantiasa hadir di dalam hidup kita, kita berjalan di belakangnya, mengikuti langkahnya sehingga hidup kita terjamin aman di dalam pemeliharaannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa ketika kami berjalan di dalam iman dan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu merasakan bahwa penyertaan dan kehadiran Tuhan selalu ada bersama-sama di dalam hidup kami,
Baik ketika kami melewati masa-masa suka maupun duka, baik dan buruknya, sedih maupun senangnya hidup kami hari ini, kami selalu percaya Allah selalu hadir dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dan Allah selalu ada berjalan di setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami selalu agar kami terus berjalan di belakang-Mu, mengikuti langkah kaki-Mu, sehingga hidup kami terpelihara dan terjamin aman bersama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan memberkati.